Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfian SPD. Saya seorang pendidik di MTS Rodotu Sabab dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, mahasiswa guru tertentu tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 58905035554 akan melaksanakan uji kinerja di MTS Rodotu Sabab dengan materi zat aditif pada makanan. Berikut praktek pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Sudah bersarapan pagi ini? Sudah. Sekarang aku absen. Nur Badriah Hidayatul Husna, Hadirah. Rofiqoh, Hadirah. Siti Olifatul Habizah, Hadirah. Siti Amelia, Hasanatus Sindia, Hadirah. Alfiatul Husna, Hadirah. Kamilatul Huri, Malika Zulfa, Yasi Kurniawati, Ismiatul Hasanah. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, masih ingat tidak bahasan minggu lalu atau materi minggu lalu? Kenapa? Apa itu anak? Nutrisi. Ada apa saja nutrisi dalam nutrisi? Karbohidrat didapat dari apa namanya? Nasi. Apalagi selain pengganti nasi apa? Gandum. Lagi. Gandum. Protein didapat dari apa? Telur. Selain telur ada tidak? Kalau pagi-pagi minum apa anak? Susu. Boleh. Baik. Hari ini kita akan bahas tentang zat aditif pada makanan. Apa itu zat aditif anak-anak? Nah, baik perhatikan gambar contoh zat aditif yang ada di depan atau yang ada di PowerPoint-nya. Ada gambar apa saja anak? Oke. Pernahkah kalian menyebutkan jenis-jenis zat aditif yang ada di rumah kalian? Selain yang di papan, selain yang di PPT? Apa saja itu? Snack ya, selain snack apa saja? Ayo. Minuman, boleh. Oke, ini. Pernahkah kalian membeli makanan dan minuman kemasan seperti contoh? Bagaimana rasanya anak? Kenapa kok bisa enak? Apalagi selain dari rasanya? Oke, bagus. Apa pernahkah kalian membaca komposisi dalam kandungan yang tertera? Pernah tidak yang ada di belakangnya dibaca kalian? Sudah. Berarti kamu beli langsung dimakan, langsung diolah, langsung dimakan gitu. Jadi kalian harus nanti kalau beli harus membaca komposisi terlebih dahulu. Oke. Sekarang setelah mempelajari ini kalian akan mengetahui bahwa zat aditif yang ada pada makanan itu mengandung zat pewarna, pemanis, dan pengental. Supaya
menyebutkan jenis-jenis zat aditif. Peserta didik mampu mengidentifikasi zat aditif yang digunakan di dalam makanan dan minuman kemasan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang ide pembuatan mie. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghargai pendapat teman. Baik. Pembelajaran atau model pembelajaran yang dilakukan pada pagi hari ini adalah discovery learning, yaitu dengan diskusi kelompok. Kalian nanti buat kelompok atau kelompoknya yang sudah dibentuk nanti bergabung nanti ya. Kemarin sudah dibagi berapa kelompok anak-anak? 3. Ada berapa di dalam kelompoknya? 5. Sekarang coba kalian bentuk kelompok yang sudah ditentukan minggu lalu. Silahkan bentuk kelompoknya. Boleh di sini, boleh di depan sini, boleh. Jangan mau. Masih semangat anak-anak? Masih semangat anak-anak? Kok kurang sebelum masih semangat? Kelompok A? Kelompok B? Kelompok C mana? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baik. Berarti kalian tadi ada yang sarapan, ada yang belum, berarti ya? Iya. Karena ada yang semangat, ada yang Tidak. tapi tetap kalian hebat. Ketika nanti mengerjakan pembelajaran di kelas, diskusi kelompok, siapa yang paling aktif, siapa yang paling tepat jawabannya, siapa yang paling disiplin mengerjakannya, tidak ramai, nanti minggu depan akan mendapatkan reward dari Pak Fian. Oke? Apa yang reward anak-anak? Hadiah. Maunya hadiah yang seperti apa? Kecil apa besar? Besar. Oke, jadi minggu depan siapa yang kerjanya paling bagus dan cepat akan mendapatkan hadiah yang paling besar atau Nih, Pak Guru sekarang akan bagikan lembar kerjanya. Sudah disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya atau alat-alat gambarnya. Silakan dikeluarkan seperti pensil, kertasnya. Oke, sudah semuanya? Pulpen, penggaris bawah ya? Ya. Oke, ini saya bagikan. Satu ini untuk ini gambarnya. Nah, di situ sudah mendapatkan kertas lembar kerja peserta didik sudah ya, sudah dapat semua per kelompok. Kalian perhatikan nanti di situ cara mengerjakan tugas satu yaitu membuat min map di lembar yang tadi sudah dibagikan tentang jenis zat aditif pada makanan. Itu tugas yang pertama, yaitu kalian cari referensi, boleh di buku paketnya, bawa semua sudah ya buku paketnya, coba dikeluarkan buku paketnya. Ya, buku paketnya sudah bawa semua, kelompok A. Bagus. Nah, yang tugas yang kedua yaitu kalian menuliskan zat aditif yang ada di belakang kemasan. Boleh kalian misalnya contohnya nih di mie instan atau di minuman, boleh sebagai contoh ya. Nah, kalian boleh di sini lihat posisinya, tidak usah banyak-banyak. Cuma kalian tulis saja di minuman ini, tulis satu zat aditif yang di mie instan ini, boleh ditulis dua banyak-banyak. Nah, langkah kerjanya adalah
Perhatikan, membawa bungkus makanan. Sudah bawa semua? Sudah. Yang kedua, bacalah komposisi makanan atau minuman yang tertera pada kemasan tersebut. Yang ketiga, klasifikasikan atau kelompokkan zat aditif pada makanan dan minuman, satu atau dua saja, tidak usah banyak. Apa kalian sudah siap? Sudah. Masih semangat anak-anak? Masih. Coba biar tambah semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, silakan kalian kerjakan di kertas yang sudah diberikan oleh Pak Fian tadi. Silakan. Kelompok mana dulu yang siap presentasi? Kelompok mana dulu yang mau siap presentasi? Kelompok C, ya. Kelompok C, silakan. Kelompok C untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang zat aditif. Zat aditif adalah yang ditambahkan dalam makanan dan minuman untuk meningkatkan apabila rasa, tekstur, dan rasa sifat. Zat aditif ini bisa alami maupun buatan dan memiliki berbagai fungsi seperti menerang warna, manis, menolak, penyedap, dan bergerak. Meskipun umumnya akan digunakan beberapa zat aditif bisa menimbulkan efek samping jika konsumsi berlebihan. Penggunaan zat aditif pada makanan. Zat aditif umumnya ditambahkan ke dalam makanan untuk memperlambat proses pembusukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, membuat roti dan kue lebih mengembang, memperkaya rasa, warna, dan penampilan, menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan. Produsen biasanya hanya menggunakan zat aditif sedikitnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ayo, siapa yang bertanya? Nah, boleh bertanya. Kelompok mana yang bertanya? Oke, silakan di kelompok mana dulu yang mau di kesempatan bertanya? Bukan penjelasan perbedaan antara pewarna alami, pewarna buatan, dan pewarna
Tepuk tangan untuk kelompok E. Kelompok berapa lagi yang maju? Silakan maju kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat aditif pada makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintesis atau buatan. Zat aditif makanan yang bersifat alami bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, rempah-rempah, dan tanaman herbal yang dapat menambah cita rasa pada makanan. Dampak negatif zat aditif sintetik atau buatan adalah APD, masalah pencernaan, risiko kanker, dan gangguan usus. Ada yang mengatakan ada. Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok B. Baik, silakan diperkenalkan. Saya Santi Sendia dari kelompok B bertanya. Boleh berdiri, boleh berdiri. Coba sebutkan dan jelaskan perbedaan antara pewarna alami dan pewarna buatan dalam makanan. Silakan. Warna alami berasal dari tumbuhan atau hewan, memberikan warna pada makanan secara aman, tapi mungkin warnanya kurang kuat dan terbatas jenisnya. Contoh kuning, warnanya kuning. Daun sudi, warnanya hijau. Warna buatan dibuat secara kimiawi, jadi kuat warnanya dan praktis digunakan. Namun beberapa warna buatan yang tidak lengkap dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan pencernaan atau alergi. Sudah paham untuk kelompok B? Ya, Mungkin kurang mengerti, silakan dipertanyakan lagi ke kelompok A. Mungkin yang sintetik ada yang kurang dipahami, boleh bertanya lagi ke kelompok A. Kami mungkin kurang bertanya. Sudah jelas? jelas. Jelas tadi. Silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, silakan duduk berarti. Bagus. 3 kelompok tadi sudah maju, kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Nah. Berarti zat aditif itu sangat berguna untuk kehidupan, khususnya penambahan rasa, pewarna, pemanis, pengental pada makanan. Sudah paham semua anak? Apa kesimpulan dari pembahasan atau presentasi dari tadi, bahwa zat aditif itu mengandung zat pemanis dan pengental. Nah, seperti yang Kak Uru tadi sampaikan, siapa nilainya atau siapa
cepat kerjakan, siapa yang paling bagus presentasinya, paling lengkap presentasinya, nanti mendapatkan rewardnya, yaitu ketika pelajaran minggu depan. Oke. Nilai untuk kelompok C mendapatkan nilai 80. Kelompok A mendapatkan nilai atau skor 82. Kelompok B, yaitu kelompok dari Cindy dan kawan-kawan, mendapatkan nilai 95. B mendapatkan reward dari Pak Fian. Baik, bagus. Nanti misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau kelompok A sama C yang belum dapat reward, jangan berkecil hati. Makanya belajar ke babak selanjutnya supaya kalian mendapatkan nilai yang tinggi. Jangan malu untuk berpresentasi. Tidak boleh bergurau, tidak boleh main-main. Jadi apa yang disampaikan atau apa pelajaran yang disampaikan nanti bisa dicerna oleh teman-teman. Baik. Mungkin dari zat aditif tadi ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang mengerti. Mungkin pada makanannya pada penambahan zat aditif lainnya, mungkin di rumah ada ibunya yang membuat makanan, kok bisa warna ini, kok bisa warna hitam, kok bisa warna kuning. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Kenapa kuning itu berwarna kuning? Karena setiap makanan atau setiap bahan makanan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tertera atau sudah tertata. Entah itu misalnya tadi yang ditanyakan adalah kuning kok bisa berwarna kuning, atau agak orange-orange. Terus warna buah naga bisa ada yang merah, ada yang putih. Itu karena sudah ketentuan. Misalnya untuk apa zat warna kuning pada makanan, yaitu untuk ditambahkan ke warna makanan supaya lebih alami. Berarti mungkin terdorong ke zat aditif yang alami. Sedangkan kalau zat aditif yang sintetik berarti buatan manusia atau pabrik. Jadi warna kuning pada manusia, pada makanan yang ditambahkan itu ada yang sintetik, ada yang alami. Jadi pertanyaan bagus. Mungkin kelompok A sama kelompok B ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah itu anak? Sudah, karena silakan kalian kembali ke posisi tempat yang seperti awal tadi masuk ke kelas. Silakan. Dilakukan seperti pertama dibuka. Diskusi tadi atau presentasi yang kalian lakukan itu tadi sudah bagus. Kalau bisa dipertahankan atau ditingkatkan, jangan
putus asa. Reward itu hanya hadiah. Jadi yang terpenting adalah ilmu kalian. Oke. Nah sekarang Pak Guru akan memberikan evaluasi. Ini pakai individu satu. Sudah dapat semua anak? Sudah. Silakan dipergunakan. Sudah. Isi dan fiksi di lembar kertasnya. Ya. Semua anak? Sudah. Kita sudah mengerjakan soal ini. Kita refleksi dulu anak-anak untuk pelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Baik, asik, menyenangkan. Zat apa anak? Karena sekarang kita sudah selesai membahas tentang zat aditif pada makanan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Jangan lupa belajar kesehatan, saraf, apa lagi yang perlu disiapkan? Alat belajar, alat tulis, apa lagi anak? Tulis, semuanya disiapkan. Baik, pelajaran yang berakhir. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Amin. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.